Hai semuanya, pertama-tama apa kabar teman-teman yang sudah gabung atau join dengan course atau mini course ini? Di sini kita akan bahas tentang bagaimana cara untuk menyeimbangkan energi maskulin dan energi feminin yang ada dalam diri kita. Dan dalam materi-materi yang akan aku sampaikan, semoga mereka bisa membantu teman-teman untuk bukan hanya berkenalan dengan dirimu sendiri semaksimal mungkin, tapi juga kamu bisa memaksimalkan kekuatan atau power yang memang ada di dalam tiap orang. Mau kamu laki-laki, perempuan, berapapun usia kamu, berapapun umur kamu, apapun jenis kelamin atau gender kamu, semua orang tuh punya energi maskulin dan punya energi feminin. Pernah nggak sih kamu kepikiran atau membayangkan kadang tuh kamu bisa jadi orang yang tegas banget, fokus banget, goals oriented banget, tapi ada masa-masa dimana kamu tuh berubah jadi orang yang lembut, penyayang, pengertian. Nah, dua-duanya itu kamu. Dia sama seperti aku bilang tadi, setiap dari kita punya energi maskulin dan punya energi feminin dalam dirinya dia. Ada orang yang mungkin memang didominasi oleh energi maskulin, ada juga orang yang mungkin didominasi oleh energi feminin. Dan sama seperti aku bilang tadi, ada orang yang bahkan mungkin dua-duanya, energi maskulin sama energi femininnya imbalance atau nggak seimbang. Dan itu pasti bahaya banget. Tapi ketika kita mampu untuk menyeimbangkan keduanya, itu akan bikin kita ngerasa lebih selaras, lebih kenal sama diri kita sendiri, dan lebih powerful. Lucunya adalah saat aku rekam ini tiba-tiba azan. Anyways, apa sebetulnya sih energi maskulin dan energi feminin? Di video ini kita akan bahas intronya dulu, dikit-dikit dulu. Tapi bayangkan begini, energi feminin itu adalah yin energy, dan energi maskulin itu adalah yang energi yin and yang. Feminin itu adalah sisi diri kita yang lembut, intuitif, kreatif, penyayang, bahkan spiritual. Aku nggak akan cut off, bukan maksud untuk meremehkan agama apapun, tapi I don't believe in coincidences, aku nggak percaya kebetulan. Sementara energi maskulin itu adalah sisi diri kita yang memang logis, action oriented, penuh aksi, tegas, dan aku bisa bilang bertanggung jawab. Bertanggung jawab tentang mimpi, harapan, atau keinginan. Mereka bukan tentang gender, mereka bukan tentang jenis kelamin, tapi tentang pola energi yang memang setiap dari kita punya. Misalnya gini, ketika kamu terpanggil buat mendengarkan teman kamu atau kakak kamu atau adik kamu atau orang terdekat kamu buat curhat, kamu ngerasa kayak kamu butuh untuk berempati semaksimal mungkin sama mereka. Nah, itu adalah energi feminin dalam diri kamu yang terbangkitkan atau teraktivasi. Sedangkan kalau kamu ngerasa, nih mumpung kita mau New Year nih, mau memasuki tahun baru, terus kamu ngerasa ambisius banget, kamu pengen benar-benar kejar mimpi, kamu pengen benar-benar kejar harapan, nah itu adalah sisi maskulin kamu, energi maskulin kamu yang teraktivasi. Lagi-lagi, semua orang punya, oke? Semua orang punya energi maskulinnya, semua orang punya energi femininnya. Energi feminin itu bisa bikin semua orang merasa seakan ingin mencintai, ingin mendengarkan intuisi, apalagi kalau energi femininnya sehat, balance gitu ya, seimbang. Kamu gak akan takut untuk merasa rapuh. Karena aku yakin banyak di antara kita, banyak dari kita yang bertumbuh di lingkungan yang memaksa kita gak boleh nangis, cengeng. Kalau kamu merasakan emosi, ntar kamu manja, ntar kamu cengeng. Atau kamu lemah. Padahal dengan kita menjadi vulnerable, dengan kita menjadi rapuh, dengan kita menghargai emosi, dengan kita bisa memvalidasi dan memahami emosi kita, itu artinya kita paham. Kalau kita bukan hanya harus mengikuti energi maskulin yang cenderung sangat ingin controlling. Tapi kalau energi feminin kita terlalu dominan, biasanya orang yang energi femininnya terlalu dominan itu kesulitan buat menciptakan batasan, gak punya batasan. Jadi ngerasa kayak gampang gak enakan sama orang lain, gampang dimanfaatin sama orang lain, dan terlalu sensitif. Di sisi lain, seseorang yang punya maskulin energi yang sehat, itu bisa bikin kamu jadi orang yang tegas, orang yang berani, orang yang bertanggung jawab, orang yang penuh fokus seperti aku bilang tadi. Tapi kalau nggak sehat, cenderung dia pengen mengontrol, terlalu controlling.
terlalu ingin mendominasi, terlalu mulai emosional, mudah emosional, atau memaksakan diri kerja terus tanpa merasa dirinya layak untuk menikmati hasil kerja kerasnya dia. Mudah emosi, lagi-lagi entah ke diri sendiri atau ke orang lain. Dan keseimbangan antara energi maskulin dan energi feminin itu penting banget. Kalau nggak, pasti kita akan merasa kayak mudah kehilangan arah. Kenapa? Karena saat energi maskulin dan energi feminin kita seimbang, kamu tuh bisa bertumbuh jadi versi terbaik, your best self, versi diri kamu yang memang selaras, versi diri kamu yang align atau selaras dengan apa, Kak? Dengan misi jiwa kamu, dengan kata hati kamu, dengan panggilan jiwa kamu, atau bisa bilang dengan blueprint atau cetak biru yang memang dimiliki oleh tiap orang. Kita bisa cek lewat apa? Berchart, atau bahkan kalau kamu ngerasa kamu kenal dengan healer atau messenger yang ya bisa cek juga dengan tarot, cek misi jiwa kita apa. Tapi paling akurat sih aku rasa memang berchart ya. Lewat astrologi itu bisa bantu kita cek misi jiwa kita apa. Tapi seorang yang memang energi maskulin dan feminin selaras, kamu tuh bisa jadi orang yang tetap kuat tapi lembut, fleksibel, tapi juga tetap fokus. Kamu tidak tergesa-gesa, tidak egois, tidak memaksakan kehendak, atau bahkan tidak terobsesi pada outcome atau hasil yang kamu rasa sempurna. Dan orang yang energi maskulin serta energi feminin seimbang, itu dia cenderung akan tahu targetnya apa, tahu rencana-rencana jangka panjang hidupnya apa, tapi dia juga tidak terobsesi pengen buru-buru, pengen instan, pengen cepat, atau bahkan tidak terobsesi mau menjatuhkan atau kebanyakan iri sama orang lain. Karena orang yang energi maskulin dan energi femininnya itu seimbang, dia akan punya waktu buat menjadi kreatif. Dia akan punya waktu untuk bisa menjadi produktif, kreatif, tapi bukan kreativitas atau produktivitas yang memaksakan diri. Dia tahu batasannya, dia tahu kapan dia harus beristirahat, dia tahu kapan dia perlu recharge, dia tahu kapan dia harus aktif dan fokus. Dan biasanya sebetulnya nggak salah kok kalau misalnya kamu ngerasa kamu udah berusaha untuk menyeimbangkan keduanya, tapi at the end of the day kamu lebih dominan maskulin, kamu lebih dominan feminin. It's okay. At least jangan malah berlebihan, karena segala hal yang berlebihan itu nggak baik. Tapi gimana sih, Kak? Gimana caranya kita bisa mulai untuk cari tahu gimana cara menyeimbangkan energi feminin dan energi maskulin? Nah, di sini kita akan belajar sama-sama nanti. Tapi yang pertama-tama, kamu harus belajar untuk rutin merefleksikan diri, tahu batasan. Kapan kamu mungkin mulai ngerasa kayak mulai emosional, atau mulai kepancing emosi, atau kamu mulai ngerasa kayak kamu dalam tanda kutip ya pengen kabur ke kerjaan, atau pengen kabur memaksakan diri harus selalu produktif, yang bikin kamu malah ujungnya terjebak dalam tuntutan atau ekspektasi yang bisa jadi kamu buat sendiri. Karena biasanya orang yang energi maskulinnya dominan, dan itu secara tidak sehat, itu dia akan memaksakan diri, yang jatuhnya bisa jadi overworking. Sedangkan orang yang energi femininnya dominan, dia akan malah terlalu perasa, over emotional. Tapi, kalian perlu ingat satu hal. Proses menyeimbangkan atau menyelaraskan energi feminin dan energi maskulin dalam diri kita, itu butuh keseimbangan. Tetap butuh keseimbangan, butuh proses, butuh waktu. Kamu harus sadar kalau misalnya ini tuh perjalanan, ini journey, it's a journey. Ini adalah perjalanan yang butuh proses. Gak bisa simsalabim instan kamu cuma fokus ke destinasi atau tujuan akhir hasilnya aja. Kamu harus belajar untuk menikmati prosesnya. Jadi gimana? Udah kebayang? Udah mulai ada gambaran? Energi maskulin dan energi feminin kamu itu apa? Atau kamu mungkin baru mulai tersadarkan pelan-pelan? Kalau dua-duanya itu sebetulnya ada dalam diri kamu, nggak perlu kamu cari kesana kesini. Jangan khawatir, aku yakin semua orang tuh pernah ada di titik berasumsi energi maskulin dan energi feminin itu udah di luar dari diri kita kok. Dan kalau misalnya kamu tertarik buat belajar lebih dalam lagi, stay tune, jangan kemana-mana, tunggu episode video selanjutnya. Karena aku yakin kalau misalnya kamu menemukan video ini, atau menemukan course ini, menemukan kelas online ini, berarti ya semesta mempertemukan kita. Dan ini waktunya untuk kamu bertumbuh dan berkembang menjadi versi terbaik diri kamu.
Semoga apa yang aku bagikan bisa bermanfaat buat kalian. Sampai kita ketemu lagi di kesempatan. Bye bye. God bless. I love you guys so much.